Oke, jua-jua, jumpa lagi dengan kaula muda, Pak Barat dan seluruh generasi muda Pak Marang IDKP. Kembali lagi kami hadir di Band Spot bincang-bincang sharing-sharing podcast kaula muda. Baik, dengan atau teman-teman semua, bagian dari kita kedatangan tamu spesial, sadakala sosok orang tua. Boy Idok sebagai tokoh, Janah Boy mah menjadi teladan mendahikan kita, nah mungkin akan menjadi sumber inspirasi kita i bagasan podcast Petelukan i tahun 2024. Jadi i tahun 2024 kita mengundang dua narasumber sebelumnya. Janah i podcast Petelukan Enda kita mengundang bintang tamu spesial. Seorang petarung irantau yang memilih pulang kampung untuk membangun kampung halaman Pak Barat. Siapakah dia? Enmoya Empung Nami Empung Lukman Banurea. Juan Pung. Juan Jua. Bakune kabar Pung? Sehat kira-kira? Sehat dan puji Tuhan tetap dalam lindungannya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Luar biasa. Jadi dengan mungkin Bu Eding udah menandai pribadi Empung Lukman. Enmonan kita kira-kira kulik dalam 3 menit mijolo, dan kami berharap bagai biasana, bagai cemalna dengan Boy mengambil inspirasi, Boy mengambil pengalaman lewat perbincangan asa Boy mah kita terambir rezeki-rezeki si merandal lewat senior-senior ta, janah orang-orang tua ta, si Boy mengajari kita, bakune kita asa Boy tuhu bagai mengikutkan jejak-jejak orang tua ta. Boy menjadi petarung-petarung di dunia usaha, gerejo, organisasi deket si depan kena. Jadi lihat sate muda Pung. Ibagasan undangan nami perkiraan dene i podcast sebetulnya belgah kalau nukur nami boykin dor terwujud. Tapi kami menengan kesibukan Empung Janah bagaimana kesibukan dengan tim mempersiapkan podcast biasanya kami kan kesibukan masing-masing lo deng mada-adak. Iya. Jadi mungkin mau momentum si merandal. Iya. Ibagasan kita Boy berbincang santai bakune sebetulnya pandangan tanan terkait piga topik Janah termasuk bakune kita berharap Pak Barat lebih maju dalam berbagai aspek. Tapi perjolo-jolo mungkin aku langsung profil pribadi Pong. Janah mungkin lebih Empung Boy memperkenalkan diri. Oke, lihat sate atas kesempatannya dekat undangannya mi studioen perjolo aku rohdai ya ternyata ada juga kreativitas anak-anak Pak Barat. Siap. Yang mempersiapkan segala peralatan untuk sebagai media publikasi untuk kita Pak Barat. Jadi sebenarnya aku udah mau asing isalaen karena 52 tahun yang lalu aku lahir Isala, sekolah sampai SMA kelas 1 Isalak, Moloda Salah kami mau angkatan pertama SMA Negeri 1 Salak. Wow, berarti aku nggak tahun sedikit lah, aku tamat 2010. Oke, baru tahun 2010 itu aku pindah mi SMA 10 Medan. SMA 10. Iya, jadi tamat SMA sebenarnya di Medan Naik. Di Medan Naik. Iya, jadi bagian dari berkeluarga menetap di Medan. Di Medan. Orang rumah berusinamo, kebetulan berprofesi sebagai seorang dokter gigi. Dokter. Yang 3 tahun yang lewat berhasil menyelesaikan doktor atau gelar S3 di bidang kedokteran gigi. Jadi mulu aku bagian dari aktivitasnya pengusaha kecil-kecilan. Yang menjalankan ada distribusi semen. Kita juga menjalankan kafe dan juga klinik. Oke, jadi perlu digaris bawahi teman-teman, kecil-kecilan tapi ternyata nggak kecil. Trik merendah sebetulnya, tapi perlu dicontoh memang. Lanjut Bang. Ya, jadi molo
orang rumah. Profesi sehari-harinya adalah sebagai ASN di Rumah Sakit Umum Deli Serdang di Lubuk Pakam. Tapi juga mengajar di salah satu universitas swasta di Medan, di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prima, dan juga menjalankan klinik yang saya sebutkan tadi. Kita menjalankan klinik dibantu beberapa dokter dan perawat di klinik tersebut. Dan sebenarnya itu semuanya adalah perjuangan selama ini yang kita lakukan bersama-sama. Dan kenapa saya beralih jadi pengusaha kecil-kecilan tadi, di tahun 2021 saya mengundurkan diri dari hingar-bingar dunia korporasi yang sebelumnya saya berkarir di beberapa perusahaan multinasional. Awal karir saya itu adalah di Dow Chemical yang bergerak di perusahaan kimia. Tapi kimianya ini kimia hulu yang mungkin orang jarang mendengarnya. Apa yang diproduksi di sana adalah misalnya contohnya bagaimana mengolah minyak bumi menjadi biji plastik. Dan akhirnya nanti biji plastik ini dibeli oleh perusahaan-perusahaan lain yang mereka ciptakan menjadi produk akhir yang bisa kita lihat sehari-hari di dalam kehidupan. Misalnya perusahaan sebelumnya ada yang memproduksi biji plastik. Biji plastik tersebut diproduksi oleh pabrikasi lain, misalnya menjadi ember yang bisa kita lihat sehari-hari, atau Kemasan botol minuman, atau apa saja yang berhubungan dengan plastik. Dan yang kedua itu perusahaan kimia yang bergerak di bidang polimerisasi atau kita sebut latex. Dan latex itu sebenarnya juga dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lihat. Tapi kalau kita misalnya melihat bagaimana sampul buku kelihatan agak mengkilat, sebenarnya dalam itu ada latex. Jadi kita tidak memproduksi tapi mempersiapkan bahan yang akan diproduksi oleh perusahaan lain menjadi barang jadi. Bahan komoditas, bahan dasar. Ya. Jadi itu di perusahaan Amerika, nama grupnya Dow Chemical Indonesia. Tapi sebenarnya Dow Chemical Indonesia ini juga terdiri dari beberapa unit usaha atau entity kita sebut. Ada yang namanya Pacific Chemicals Indonesia, ada namanya Pacific Indomas Plastik Indonesia, atau ada namanya Dow Polymers Indonesia. Dan satu lagi terakhir saya tinggal perusahaan ini mengakuisisi yang namanya Union Carbide. Nah, selesai 8 tahun di perusahaan Amerika, ada perusahaan yang merasa tertarik dengan saya. Perusahaan apa kira-kira itu? Itu perusahaan yang berbasis di Prancis, namanya Lafarge. Mungkin ini juga masih terdengar agak awam dengan kami, tapi dia bergerak di bidang sektor usaha apa, Bang? Itu bergerak di bidang material building atau bahan-bahan bangunan. Salah satunya adalah semen. Mungkin di sini cukup terkenal dulu mereknya itu Semen Andalas. Ya. Tapi di samping semen juga kita bergerak di bidang gypsum. Gypsum itu langit-langit rumah. Atau bahan yang kelihatannya seperti semen tapi agak ringan. Dicampur dengan beberapa material lain sehingga bisa membuat estetika rumah misalnya lebih rata dibandingkan dengan semen. Dan satu lagi bidang usahanya itu dulu di bidang roofing atau kita sebut genteng. Atap genteng yang dari bahan dasarnya semen tapi dirubah berbentuk atap rumah yang kita sebut sehari-harinya genteng. Nah, di sana saya agak lama juga berkarir, ada sekitar 16 tahun. Wow, lama sekali teman-teman. 16 tahun di perusahaan asing kerjasama dengan Indonesia dan memutuskan pensiun dini? Oh, belum.
Belum. Di tahun 2017 ada perusahaan Cina yang mungkin merasa tertarik juga dengan profil kita. Mereka menawarkan mau nggak bekerja di perusahaan kami. Sektor usaha yang sama pun atau beda bidang? Yang ini sektor usahanya adalah kertas. Kertas. Jadi mulai dari, kalau kita sebutkan itu mulai dari hulu ke hilir. Penanaman hutannya iya, pengolahan kayunya menjadi pulp iya, dan pulpnya akan dirubah menjadi kertas coklat, dan kertas coklat dirubah menjadi kertas putih, mau buat kertas fotokopi, buku. Dan itu sebenarnya ada di bawah naungan Sinar Group. Ya, tapi karena kita tahu Sinar Group itu juga merupakan suatu perusahaan konglomerasi yang di dalam perusahaan ada perusahaan. Betul. Saya terakhirnya itu di Asia Pulp and Paper. Tapi di bawah Asia Pulp and Paper ini masih banyak nanti perusahaan-perusahaan lain yang misalnya namanya mungkin pernah kita dengar Ciwi Kimia, Indah Kiat, dan Fortuna, dan banyak perusahaan-perusahaan lain yang tidak salah saya handle. Terakhir saya bekerja di Sinarmas Group. Sinarmas itu 18 perusahaan. 18 perusahaan, luar biasa. Baru di momen itulah terakhir bekerja di korporasi. Ya. Di 2021 karena karir. Tentunya hidup ini pilihan. Kadang-kadang kita mengejar karir, keluarga juga jadi agak pertimbangan. Jarang. Jadi pertemuan dengan keluarga itu frekuensinya jadi lebih sedikit. Akhirnya keluarga meminta sampai kapan. Berarti dihadapkan pada dua pilihan antara masih bertahan di perusahaan korporasi atau dekat dengan keluarga. Menarik nih teman-teman. Padahal ini kalau kita dengar tadi nama-nama perusahaan yang sebetulnya kadang baru kita dengar ini cuannya luar biasa ini. Perusahaan bisa dibilang perusahaan-perusahaan multinasional ya Bung ya. Iya, dan sebenarnya saya juga pengalaman kerja hanya sekali melamar kerja. Hanya sekali melamar kerja. Dan setelah itu dilamar-lamar oleh perusahaan ini tadi semua. Bisa kita bilang seperti itu. Yang kalau kita pernah dengar namanya headhunter, yang pekerjaan mereka adalah mencari orang-orang yang potensial untuk melakukan pekerjaan di perusahaan. Ada perusahaan yang mencari kandidat-kandidat seperti itu. Jadi terkadang karena kita dilamar, kita juga berani untuk tawar-menawar. Jadi kalau itu tadi intinya hanya sekali melamar di perusahaan pada saat setelah selesai kuliah yang di perusahaan Amerika, dan 2 perusahaan berikutnya kebetulan saya dilamar. Ada istilahnya berarti headhunter tadi ini memburu leadership top di perusahaan-perusahaan, ditarik ke perusahaan yang ingin dikolaborasikan atau dibangun ya Bung ya. Bisa disebut seperti itu. Menarik teman-teman. Tapi saya masih penasaran nih Bung, jenjang pendidikan terakhir tamatnya dari mana Bung? Saya terakhir tamatnya dari S2 di Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara. Wah, USU teman-teman. Jadi sama nih kebetulan alumni USU. Lanjut Bung? Ya, tapi itu sebenarnya juga dicapai tidak dengan jalan mudah. Betul. Karena saya kuliah, anak saya paling kecil baru berumur setahun. Jadi sudah anak 3 baru kuliah ngambil S2. Oh S2, tapi S1-nya dulu juga masih lajang. Ya. Luar biasa. Berarti alumni S2 dari USU dan itu udah sambil kerja Bung ya? Sambil kerja. Ya. Menarik teman-teman. Jadi inilah sekilas profil singkat dari Empung Lukman ini. Jadi kenapa saya panggil Empung? Karena memang tutur kami teman-teman, saya Banureanya dari Lebuh Kutaparira, dan Empung ini dari Lebuh mana Bung? Kuta Ketang. Jadi kami Banurea ini ada 8 atau 9 Lebuh. 8. Ya, jadi kita ada sebetulnya kalau di teman-teman di Batak Toba ada nomor sebetulnya Bung ya, tapi kita karena nggak ada nomor, Banurea
Kalau kemarin secara hitung-hitungan kami di Sulawesi 5, saya hitung saya di Banuri yang 14, Pung. Ya, Nomor 14. Empung kira-kira di nomor berapa? di 12. 12. Jadi pas teman-teman. Manggil Empung. Jadi semoga tidak ada yang bertanya kenapa Empung gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya kami panggil Bapak atau Abang. Jadi saya nggak berani lancang mengganti tutur ini. Makanya saya panggil Empung aja. Jadi semoga kita bisa menerima ini. Karena ini hanya bincang santai tapi bermanfaat. Oke, mungkin kita lanjut nih, Pung. Setelah tadi kita udah dengarkan kilas balik tentang pengalaman kerja, dan saya merasa sebetulnya masih sedikit orang-orang generasi pak-pak yang bisa mencapai pencapaian Empung ini, apalagi di peningkatan. Kalau dari Pak Barat sendiri baru berapa tahun ke belakang itu banyak mahasiswa yang berani berkompetisi untuk di level kuliah. Mungkin di era orang Empung dulu masih bisa dihitung jari orang yang masuk perguruan tinggi. Gimana kira-kira pandangan Empung? Kalau saya tidak salah, di zaman saya itu sekelas dengan saya di SMP atau bareng masuk ke universitas, pada saat itu kalau tidak salah 3 atau 4. 3. Mungkin saya bisa ingat namanya, saya satu, terus ada Antoni Bancin, dia Oke. masuk IKIP pada saat Iya, itu ya. betul. Ada Rosmawati Berusiahan kalau tidak salah. Dari Pak dari Mereka dari SMA Salak, tapi saya kan sudah dari SMA di Medan. Medan. Ya, itu yang saya ingat masuk ke universitas negeri pada zaman kami. Tapi sekarang saya melihat sudah banyak anak-anak Pak Barat yang berhasil menembus universitas-universitas ternama di Indonesia. Iya, betul. Dan semoga semakin banyak yang bisa menembus universitas negeri juga, tapi itu sekarang udah menjadi pencapaian biasa kayaknya, Bung. Menembus korporasi multinasional ini yang orang masih bingung. Gimana kira-kira nih, Bung, pandangannya, Bung? Kalau pandangan saya terhadap kesempatan kerja bagi generasi muda di zaman sekarang ya, kalau dulu kalau kita tamat kuliah bisa berbahasa Inggris itu sepertinya spesial. Spesial. Tapi kalau saya melihat sekarang, kalau Anda tamat kuliah bisa bahasa Inggris itu biasa saja. Tapi kalau Anda bisa bahasa Mandarin ditambah bahasa Inggris, Iya, betul. bahasa Inggris tetap ya. Iya. Bisa bahasa Mandarin atau Perancis Atau atau Korea, Jepang, itu baru luar biasa. Luar biasa. Jadi, Karena kalau kita melihat perkembangan ke depan itu ya, dominasi Cina. Kenapa saya tekankan ke Mandarin tadi? Kalau kita melihat ke depan itu, dominasi Cina untuk dunia usaha betul. itu akan semakin menonjol, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti arah perkembangan kemana zaman itu berkembang. Kalau dulu misalnya industri-industri dari Barat yang mendominasi di Indonesia, kalau sekarang sudah saya lihat Cina itu semakin menguat. Bisa kita lihat dari sehari-hari, misalnya TV dari Cina atau keperluan-keperluan peralatan rumah tangga, yang kalau kita misalnya TV yang Changhong atau merek-merek lain yang dari Cina, dan bagaimana kita bisa ikut di dalamnya, tentunya Salah satunya dengan bahasa. itu tadi. Ya, kalau kita bisa bahasa Mandarin yang bisa berkomunikasi langsung dengan para pengusaha dari sana, tentunya itu merupakan kesempatan yang lebih besar terbuka bagi kita dibanding teman-teman kita yang tidak bisa bahasa Mandarin. Wow, betul. Menarik nih teman-teman. Ini berarti satu masukan juga kepada teman-teman generasi muda yang masih duduk di bangku pendidikan, kuliah ataupun di SMA, berarti udah mulai bisa nih mempersiapkan bahasa Mandarin dari sekarang. Belajar untuk nanti kalau udah masuk di era kompetisi lapangan kerja, udah punya nilai tambah berarti, Pung ya. Iya, dan kalau saya sih menasihatkan ya, namanya belajar bahasa itu tidak bisa 3-4 tahun. Betul. Nah, makanya kalau kebetulan buat anak saya 3 dulu, saya mengirim ke mereka sekolah yang bahasa Inggris dan Mandarin itu adalah bahasa pengantar. Karena kalau kita lihat, kita alamin sendiri ya, mulai belajar bahasa Inggris, perkenalan ABCD itu adalah di level SMP. Kalau saya sarankan sih dari SD itu sudah harus diperkenalkan supaya lebih mudah menerima ya, Bung ya. Ya, karena saya pernah dengar
dari para ahli bahwa pendengaran di masa kecil itu jauh lebih terekam di benak kita dibanding dengan kita sudah dewasa. Nah, itu mungkin salah satu key-nya. Jadi kalau buat para orang tua di Papua Barat atau kita yang di Salak atau di Papua Barat ini yang saya sebutkan ya, di samping belajar bahasa Inggris tadi, saya pikir belajar bahasa Mandarin itu juga sudah merupakan keharusan. Ya. Iya. Supaya nanti nggak melalui istilah Pak Panan doakan asal ulang tersengget nih kedua. Iya. Karena mulai dah salahku baru-baruan lot sada pelamaran Ijawa membuka lapangan kerja, ibu loker, tiba-tiba ia akhir kepengen lot persyaratan wajib boy bahasa Mandarin. Dan tersengget ku bege kala Ikrina karena lolos ibaratnya, tapi ia akhirnya tersaring karena hanya udah boy bahasa Mandarin. Ya, itu adalah pembuktian tadi bahwa korporasi dari negara Cina juga sudah merambah sangat banyak di Indonesia. Dan sepanjang karir saya yang terakhir saya ketahui, perusahaan Cina ini mereka sudah sangat kuat di power plant atau pembangkit listrik. Mungkin di Salak ini bisa kita lihat kalau tenaga kerja yang di Julu sana itu. Ya, di PT Sel. Ya, saya lihat dan pernah saya lihat memang tenaga orang dari China sana. Jadi memang perusahaan Cina ini sudah merambah sampai ke tingkat level kabupaten di Papua Barat, bukan hanya di Jawa atau di kota-kota besar. Iya, karena memang mereka mendatangkan expert dari Cina mungkin ya Bung ya, langsung ditempatkan di sektor usaha yang membutuhkan. Oke, menarik teman-teman. Itulah berkaitan tentang pengalaman kerja tadi, ternyata luas sekali pengalaman Empung ini, sehingga ini bisa, harapan kami bisa menjadi semangat dan motivasi kita. Oke, kita lanjut Pung. Mungkin dari pengalaman organisasi, saya penasaran kira-kira pernah ikut organisasi apa di masa kuliah atau setelah tamat atau setelah kerja, kira-kira adakah organisasi yang pernah terlibat? Kalau masa kuliah dulu, kalau saya pernah hanya, walaupun tidak terlalu aktif, saya pernah ikut organisasi GAMKI. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Iya, Angkatan Muda Kristen Indonesia. Jadi kalau tidak salah itu kepanjangannya ya. Dan setelah masuk dunia korporasi sepertinya sibuk dengan dunia kerja yang paling saya tinggal ikutin organisasi kegerejaan, misalnya KOR, bapak-bapak masih ikut Partoy Bale. Tapi setelah saya keluar dari dunia korporasi, ada teman yang mengajak saya masuk organisasi, dan karena saya melihat itu menarik, itu adalah di Asosiasi Kopi Indonesia atau Kopi Indonesia atau disingkat ASKI. Ya, dan kebetulan saya ada di Asosiasi Kopi Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Membidangi franchise. Dan ASKI ini organisasi yang nggak hanya di Sumut kan Bung ya, ada di seluruh. Ada di Indonesia. Kebetulan di Sumut ada, dan itu kita sebut Dewan Pengurus Daerah ya. Untuk tingkat level provinsinya. Ya, dan di dalam ASKI itu banyak divisi-divisi di dalamnya yang membuat saya tertarik, karena kopi, begitu teman saya mengajak gabung ASKI itu apa, Asosiasi Kopi, saya langsung ingat kopi orang tua saya dulu di kampung ini, di Salak ini. Robusta Najolo. Robusta, Arabica. Ya. Dan cukup bagus dengan bergabung dengan organisasi seperti itu, karena kita jadi lebih tahu apa yang dibahas di dalam. Dan menariknya saya melihat di ASKI ini itu bidang-bidangnya mulai dari hulu, misalnya pembudidayaan, di dalamnya ada pemasarannya, ada franchise-nya, dan kebetulan saya di franchise, yaitu misalnya ada pengusaha-pengusaha dari luar yang membuka cabang atau kita sebut franchise dengan membayar royalti, apakah bayar royalti sesuai dengan penjualan dan lain-lainnya. Kebetulan saya juga buka kafe di Medan yang namanya buka kafe juga.
Kopi dari hati. Kopi Medan dari Johor. hati. Ada kafe empung ini ternyata teman-teman di Medan Johor, namanya kopi apa, Pung? Kopi dari hati. Kopi dari hati, dan ini franchise ya, Pung ya. Franchise dari Jakarta. Berarti kalau di Medan, berarti nggak hanya empung yang punya kopi dari hati, ada franchise yang lain. Kalau tidak salah, saya itu yang ke-14 di Medan. Ke-14 ya, Ya. luar biasa. Berarti ini semua SOP udah ada, tinggal kita siapkan tempat, siapkan karyawan, kira-kira gitu, Pung ya. Bisa juga bundling yang misalnya kita sediakan dana, mereka urus semuanya, mereka mulai urus dari semuanya. interiornya, cara membuatnya, melatih karyawannya, kita tinggal terima, Kita duduk. tinggal terima laporan keuangan. Tinggal terima bahwa itu siap untuk dijalankan. Iya, oke. Jadi kebetulan saat itu saya untuk cost yang lebih efisien, saya gabung. Karyawannya saya yang cari, mereka yang melatih. Oke. Kenapa saya buat seperti itu? Ya tentunya dalam benak saya, kalau saya memberdayakan orang yang lebih saya kenal, Betul. tentunya ada manfaat bagi lingkungan saya. Wah, luar biasa. Kalau mereka yang merekrut, tentunya mereka kan dia Iya. rekrut aja siapa yang Mereka ada. yang memilih. Iya. Iya. Enmo lo kira-kira Boy kita memilih tahu Boy dengan Sakuta. Bagi kira-kira Iya. tipe. Oke, menarik. Berarti ini udah bicara organisasi tadi ASKI berkaitan tentang kopi. Kebetulan kami ICN Cituk bergerak-gerak tentang kopi, Pung. Jana kami memang mengamati kopi menjadi komoditas yang menarik, apalagi kita i Suak Simsim pernah terkenal penghasil kopi robusta terbaik. Ya. Jana menurut piga-piga cerita singgo igali kami pernah kami berbincang menisada tokoh yang kebetulan tokoh Enggo almarhum. Aku penasaran pada waktu itu pun bagian kira-kira gambarannya. Kusoku mendahikan tokoh bagian. Kademo komoditas pertanian si memain paling tinggi lot drastis perubahan ekonomi i sim-simen kiningku. Entah lot kade jawabna ia mendokon selain kopi. Jangan aku tersengget kasa kopi pung ningku. Lot ngo kemenjen, lot ngo pagi dekat segala macam ningku. Pagi tupa-tupa mangan kesakin nih, karena mading kini lalok pupuk. Kemenjen pe bagi ngomor musim ngodur duruhen. Jangan hoda karina kalak pandai merkemenjen nina. Tapi ketika masuk kopi, karena ketika itu hortikultura bagai tomat ndak deng, apalagi bagian dari pe tomat pe jarang deng masih tengah tomat. Cina, jagung dekat segala macam lah. Jadi ketika masuk nina kopi, bahkan ia mendokkan molo wilayah kami Simpak Rube, masuk kopi mau boy tukar seng atap i bulung rih nai dekat itarum nai jadi seng nina. Jangan aku menganggap sebuah cerita yang menurutku momentum penting kepegang sejarah kopi Oda karena hanya kita pak-pak lot tarian menapu kopi, tapi seberpengaruh i kepe iya mi sektor ekonomi i zaman inai bagian dari tukasi bagian dari agak lesu. Mungkin karena buenanggo varietas marangpe komunitas budidaya masuk monggo jagong, Cina, Rimo dekat sini. Jadi pecah fokus petani, tapi mulai aku menganggap bagi mau kepebelgahna penolong kopi mi sim-sim si idokkan bagian dari pak-pak barat sehingga kami merasa kopi wajib kita terus lanjutkan budidayana, edukasina, bahkan mi promosina. Jadi berarti mungkin askien sedalan mi tipong mi angan-angan ta bakune kira-kira kopi pak-pak barat asa boy makin itandai deba, asa boy makin meningkat produksi. Nah kira-kira pandangan pun bakune kira-kira. Ya, pendapat karena bagi itandai kala sada produk salah satu kekuatan adalah marketing dan branding. Walau misalnya sekelas ASKI nggoki promosikan kopi Pak Barat naik, ya tentunya kopi Pak Barat akan lebih gampang dikenal karena ASKI itu diakui oleh pemerintah. Nah, baru pendapat mengenai kopi jawaban kalau orang tua si Pandendai merupakan salah satu yang bisa mendongkrak perekonomian di Pak Barat pada masa itu dan mungkin juga sampai pada masa sekarang kalau dikelola dengan benar. Karena kasakudokon bagi topologi Pak Barat memang sudah diciptakan Tuhan berada di ketinggian yang tentunya kalau kita bagi Medan yang siswan kinpe ada bui. Jadi mulai yang sidokon competitive advantage atau
keuntungan yang sudah merupakan anugerah dari Tuhan, kenapa tidak kita manfaatkan? Nah, jadi kalau memang mendengoi isuan kopi, kenapa dilanjutkan atau kenapa sempat kita dingin kala? Mungkin kita harus melihat lebih ke dalam. Apa penyebabnya? Ada faktor nanti. Apakah karena kurang bersaing di harga atau di kualitas? Nah, kalau salah sadaku tengen, odango diri mendokon bahwa karina jelma bagi. Iya. Bengo begini begi pada awalnya roh pedagang menokor kopi salah enai. Yakin dengan kualitasnya. Iya. Tapi nggak kidahkan dengan ta petani ini dipengaruhi oleh kebutuhan sesaat. Kopi si baga ndai campur deket kopi si oda baga yang akhirnya kualitas secara umum kopi Pak Barat aja jadi turun kualitasnya, turun kepercayaan di depan pembeli. para pembeli. Ya tentunya mulai kita harus menyikapi bahwa kejujuran itu tidak akan pernah berdusta. Siap. Jadi kalau memang mendengosi bain, pasti daya saing itu akan semakin tajam. Nah, karena bagi psikolog kendai, mau anugerah Tuhan untuk topologi Pak Barat itu tidak akan bisa diganggu gugat. Itu sudah mutlak diberikan Tuhan. Kasih sudah dimanfaatkan. Iya, luar biasa. Nah, jadi mau kasalot perilaku sindai yang ujung-ujungnya merugikan kita sendiri, semua. Tentunya butuh edukasi. Betul, Bu. Ya, edukasi dari mana? Dari sisi rohaniawan, ya. Dari sisi pemerintahan juga ya. Dan tentunya kalau diawali dari pendidikan formal, ya mulai dari SD, SMP atau level yang lebih atas yang ada di Kabupaten Papua Barat. Bagaimana kita berperilaku positif sehingga hasil-hasil yang kita jual keluar juga mendapat tanggapan positif dari para pembeli. Luar biasa. Siap Pung. Menarik teman-teman. Bakune pandangan Pungen terkait kopi sebetulnya. Jadi kami sepakat sebetulnya kalau kita konsisten menjaga kualitas, bakune kita merdia biji kopi ulangnya cuci pakai rinso misalkan, setidaknya menjadi nilai tambah janah kala menjadi makin percaya mendahi produk barang kopi sehingga mungkin agak lebih inek itu hargana. Ya, jarang malah selalu sada si kubege selama aku mengikuti asosiasi kopi sebelumnya juga saya tidak punya pengetahuan banyak di perkopian. Tapi ternyata salah satu syarat kopi itu adalah memang harus merah ceri. Baru asa bu ibuan. Ulangi repus ulangi rapus. Bagi sini ya. Akhirnya kualitas rendah. Rata-rata kegedeng bagi harga kopi sekalian nina Tapi ingat ya, itu hanya untuk sesaat. Tapi jangka panjangnya adalah ulang dan gara-gara kita merapus kopi si meratah ndai, kualitas turun. Akibatnya sampai keturunan kita oleh percaya kala ini. Iya betul Pong. Iya. Dan luar biasa sebetulnya mau harapan berkat waktu itu Pemkap sempat menginisiasi membentuk masyarakat perlindungan indikasi geografis kopi MPIG. Karena tujuannya memang laku miskin merapikan bakune proses pasca panen termasuk nih edukasi budidaya. Tapi kalau kami sendiri menengan 3 tahun belakangan penurunan hasil produksi sebetulnya jadi masalah. Karena ancamannya adalah petani bagian dari berhadapan dengan perubahan iklim. Buengo petani bagian dari kita jumpai menganggap udah nih ngobagak kopi ini karena isuan udah bagi sina jolone nina. Udah bitoh iya perubahan iklim nggak berubah, suhu panas bumi nggak berbeda daripada 10 tahun sebelumnya misalkan, sehingga menurut hasil penelitian piga ekspor kopi, perlakuan kopi si bagian dari dekat 5 tahun si bari wajib nggak beda, misalkan menggunakan penaung, menggunakan pelindung ibarat namoloisen, atau pemupukan harus lebih intens nola, pemangkasan apa bagaimana, baru nola mau seleksi bibit. Ulang nih bagi sina jol ibu hati lata isuan. Si bahayana pun lot metode lama ibuat bibit ikura isuan isodipkan. Bagi ate mau rezeki bagi tenah mau sodip nina. Harap ia boleh berubah padahal nggo mau ipangan dukut mau karina. Menarik pun tentang kopi.
Berkaitan mi sektor pertanian berarti Pong. Selain kopi kira-kira ada kira-kira potensi na gambaran empung mi jolon kenel lebih menarik untuk idalami petani. Oke, begitu saya mengundurkan diri dari korporasi, kebetulan orang rumah sedang menyusun disertasi atau untuk menyelesaikan S3. Terus pernah suatu saat aku mengantarkan istri mi kampus ketemu profesor. Kebetulan profesor Ren kutandakin. Baru ya, loh ini istri bapak? Iya. Terus bapak kapan lanjut? Kemana pak? S3 dong, masa kalah sama istri? Capek saya belajar. Tapi dokternya, tolong dong, temukanlah hal baru. Bapak kampungnya Pak Barat kan? Benar. Nah, coba. Saya pernah dengar di Pak Barat bahwa kualitas gambir di Pak Barat ternyata sangat bagus. Tapi yang saya dengar Sumatera Barat yang punya nama. Oke. Nah, saya dokon pernyataan bagi, coba lakukan penelitian. Bagaimana bisa menolong petani gambir untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka. Pikirkanlah sesuatu. Nah, kok saya dokon bagi, kebetulan aku tahun 2022 kalau udah salah September atau Oktober punya kesempatan berkunjung di daerah JH, penghasil gambir. Ya. Pegegen, Sibande, Tanjung Mulia, malah Perulihan Tanjung Mulia. Tanjung Mulia. Nah, jadi istilah-istilah kegiatan lain, aku mengkuso nih orang-orang tua sih. Baku nih mango orang tua nami harga gambir. Pada saat ini mau bagian dari 40.000 nih nah. 40.000. Baru buksoi. Ngosi tinggi nah. Enggak. Pernah 120 nih. Nah. Aku langsung 120 ke 40. Berarti ada yang salah. Jadi aku teringat Profesor Nae. Loh, berarti mungkin ini salah satu yang diminta oleh profesor itu untuk dilakukan penelitian. Karena aku lanjut ke wawancara dekat orang tua Ndai. Jadi mau ke orang tua nami kira-kira sedikit harga gambir panah yakap ke merasa. Mau lihat mendokkan mau 50.000 pe orang tua nami harga gambir. 50 pe merasa. Karena dasar pemungkus itu bekuning asa cukup yakap ke harga gambiri. Dokon kalai ya mau kami cukup perekonomian dokon nami ya boy mamo diri persekolahan, boy mamo diri mengikuti adat, cukup sederhana sebenarnya. Jadi harga sedikit mau asa boy ikuti ke karina ini kan, mau harga 50 pengen boy. Ini kebandingkan 50 misal 120 merupakan gap yang sangat tinggi ya. Jadi kasa begini kan, ikusima memang kami pada butuh kami bagi idok kon kalak si menokori bagi mau kami mengikut. Tapi kita kan sebagai yang dilatar belakangi dengan edukasi yang lumayan baik, pasti ada sesuatu yang salah. Tapi apa yang salah ini perlu penelitian. Jadi isinanya memang aku berniat, coba bagian dari aku punya waktu yang lebih banyak, cobalah saya ikut sekolah S3. Itulah pada saat itu. Tertarik pengen meneliti tentang gambir, pemasaran kira-kira Ya intinya mi gambir, tapi nanti mungkin seiring berjalannya waktu mungkin kan kita bisa berubah apakah tata kelola produksi atau tata kelola perdagangannya atau di mana. Itulah beberapa pertanyaan yang mungkin akan kita jawab nanti akhirnya bisa mengambil suatu kesimpulan yang bisa dipraktekkan oleh masyarakat yang akhirnya bisa meningkatkan perekonomian mereka. Wah luar biasa. Bicara tentang gambir ini memang menarik nih Pung, karena selain gambir ini tanaman yang endemik juga hanya Pak Barat dan Padang yang punya, tapi kita melihat harga yang nggak stabil. Seringkali harga ini kadang-kadang terlalu jauh jatuh. Di tahun 2021 kalau nggak salah
pernah juga di angka 95 tapi nyungsep lagi di tahun 2022 turun lagi. Dan kami melihat juga di masyarakat petani gambir termasuk di JH dan di wilayah PGGS misalkan masih belum merasakan manfaat yang lebih besar dari harga gambir ini, karena betul yang Empung sampaikan tadi, mungkin bisa saja ada ketimpangan harga yang nggak cocok sebetulnya, di mana ada segelintir orang yang menikmati harga yang lebih tinggi, tapi kita nggak berdaya dengan keadaan itu. Nggak ada yang bisa menjembatani mungkin misalkan mencari tahu permasalahannya, makanya butuh kita penelitian ya Bung ya. Iya, butuh penelitian lebih dalam, walaupun dalam sekilas saya sudah bisa bayangkan, karena kita juga di dunia korporasi juga mengalami hal yang sama sebenarnya. Tapi ada suatu problem, kalau kita pengen tetap bertahan, harus ada solusi. Oke. Nah, kalau misalnya saya umpamakan bagaimana dulu kita pada saat di dunia korporasi, bagaimana kita menghadapi gejolak nilai US dollar terhadap rupiah, ya tentunya ada suatu mekanisme bagaimana meminimalkan risiko, bukan menghilangkan, tapi meminimalkan risiko terhadap fluktuasi tersebut. Atau dalam hal ini kalau kita tarik ke dunia perdagangan gambir, meminimalkan risiko terhadap petani atas naik turunnya harga gambir di pasar. Kalau dalam istilah keuangannya itu kita punya namanya hedging, atau kalau dalam bahasa Indonesia lindung nilai. Ya mungkin hal ini juga bisa dipraktekkan terhadap para petani gambir kita. Atau dengan melakukan kerjasama dengan para pengguna gambir itu secara langsung. Termasuk eksportir misalkan. Ya, jadi mengurangi ketergantungan terhadap para pedagang. Karena harus kita ingat, pedagang ini juga mungkin dia itu pedagang tingkat keberapa. Iya, betul. Jangan-jangan yang datang ke Salak adalah pedagang tingkat level 4. Dia masih jual ke level 3 masih ke 2, 1 baru ke pengguna akhir. Nah, itu harus kita pikirkan bagaimana memotong rantai distribusi penjualan gambir ini. Ini mungkin salah satu yang bisa dipikirkan itu kalau menurut saya. Dalam gambaran saya sebelum memang melakukan penelitian secara detail apa yang terjadi. Ini hanya baru merupakan diagnosa awal. Belum pada kesimpulannya. Menarik nih teman-teman. Sebetulnya di Pak Barat selain juga dulu kopi, ada gambir yang menjadi komoditas unggulan. Tapi kalau saya mengamati Pung, kalau diurut 1 sampai 10, komoditas yang paling hemat biayanya adalah gambir. Kenapa? Karena tanpa pupuk Pung. Beberapa lokasi yang saya jumpai, mereka nanam 1 hektar, ditinggal dulu, nggak diapa-apakan. Nanti kalau udah mulai muncul daun, mulai nih diurus pembersihan rumput dan lain-lain. Nggak dipupuk? Nggak. Kalau kopi, mupuk. Biaya perawatan, pemangkasan dan lain-lain wajib. Berarti kalau dari hitung-hitungan, kos biaya pengeluaran pertanian di gambir ini sebetulnya rendah. Tapi banyak anak muda menganggap mengolah gambir ini semacam nggak gengsi. Wah, masa gambir itu kan udah terlalu jadul dulu, bisnis zaman dulu katanya. Padahal kalau saya melihat bisnis ini potensi. Kita bicara hari ini mungkin teman-teman petani muda harus bicara sektor pertanian ini juga bicara usaha. Nggak hanya jadi petani zaman dulu, yang penting ikut-ikut bekerja di ladang, nggak memikirkan bagaimana bisnis ini berjalan. Karena kami juga punya tanda tanya besar Pung. Misalkan ya di wilayah Penggegen, banyak petani gambir punya lahan 1 sampai 2 hektar. Itu mengolah gambir masih kewalahan pada alat produksi manual. Sehingga mereka banyak mengeluhkan dalam 1 hari misalkan hanya 3 dandang. Bandingkan kalau mereka punya mesin yang lebih canggih, misalkan punya alat press yang lebih cepat, mungkin dalam kurun 1 hektar itu bisa dihabiskan 1 sampai 2 minggu. Kalau dengan manual tadi 1 hektar ini bisa sampai berbulan-bulan. Dari sisi produksi, kualitas dan kuantitas produksi mereka kalah. Sehingga inilah yang berpengaruh mungkin ke pendapatan mereka. Dan inilah yang mungkin dilihat anak-anak muda hari ini, kuno ngomor gambir mungkin. Malah aku mendengar sebetulnya kepeng belen kan. Tapi jadi tantangan mendahikan kami khususnya wilayah Simpang Rube. Entah bekune terjadi najolonai mungkin empung wilayah sen udah minat menuan gambir. Tapi kopi buat kini sen. Simpang Rube
ku kelilingi Simparube hanya sada petani gambir. Wilayah Desa Mungkur ketinggian 1200 mololot kin buen mendokon gambir roda baga. Ketika ku tengen isi lot bagi petani gambir menjom rumah ya jadi, enggak salah kepe cara pandang nabi katiku. Kepeken tongo baga. Tapi karena mungkin berkaitan mi budaya waktu perwilayah Juluen oda get rekut buen menuan gambir, sementara Isa Denang yanggap ngau kesa kenggeluhan. Oda get menuan Cina deket si Deban kena semua bergantung di gambir. Jadi saya mau kutengan mau aku mendengan mendokon dai saya yakin berani aku mendokon. Peringkat pertama komunitas paling hemat biayanya gambir. Mulai bercina nolang onina berjagong segala macam biaya kos nape lebih tinggi, potensi rugi nape lebih besar sementara endai menarik. Jadi mau harapan nami anak-anak muda mulai terlibat get menelitian, mengamati, berani memberikan pikiran membuat trial error di dunia usaha sehingga paling tidak boleh memercik semangat di wilayah-wilayah JH. Wah, anak-anak muda berkait dengan gue gambaran naik. Jadi mau harapan nami mungkin mulai boy ampe angan-angan empung dan meneliti ini studina, semoga boy jadi bahan pembelajaran mendahikan kita, mendahikan dengan asa gambiran memang betul-betul makin terberita gelarna. Sepakat kan, Bu? Iya, sepakat. Dan sebenarnya kan mau analisis secara gamblang samping ya kan. Gambir pada kutoh mulai karo lot marang oda. Sepertinya belum pernah saya dengar. Tapi kayak penikmat. Terus kita coba bersaing dengan hortikultura. Yaitu misalnya cabai, kentang, sayur, kentang. Padahal kita harus sadar para pengguna atau konsumen akhir cabai, sayur, kentang dai kan mayoritasnya di kota besar, Medan, Siantar, Tebing, Binjai kan ngosi menggunakan nih. Iya. Molo bersaing kita i hortikultura dai dospe kualitas bagakna. Iya. Tapi kita sebenarnya nggak tahu mi perkaro. Iya. Karena mau lebih perkaro mungkin ditaruhkan mi Medan cukup dengan ongkos 2.500. Iya. Mulai salah enai mungkin gue 5.000. 5.000. Jadi udah kita mampu bersaing. Tapi mau si manfaatkan competitive advantage atau yang merupakan anugerah dari Tuhan, malah kita sebenarnya bisa bertahan. Iya. Jadi mau aku sepakat. Kenapa kita tidak konsentrasi di komoditas yang alamnya sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, kita tinggal mengelola. Iya. Kalau Adenang malah neng bergambir PKT ini mungkin udah jadi. Udah jadi. Iya, kan? udah jadi. Di sini gue mau berikan bagi. Kenapa tidak konsentrasi ke situ? Jadi mungkin perlu membuka wawasan para petani atau para orang muda yang pengen melakukan pertanian gambir yang lebih efisien, lebih produktif daripada orang tua zaman dulu. Ini yang harus kita berikan penyuluhan atau kita cari ekspertisnya, mau ahli isi laku kibainen. Jadi mungkin cara-cara bagi boy kibainkan ya ujung-ujungnya meningkatkan perekonomian rakyat naik. Betul. Si beri tong pandangan. Iya. Karena mau bagi sindai ngum talu yongkos kita. Talu yongkos, talu modal. Talu modal. Mercina udah gampang modal Baru talu cara membaca alam. Berkaitan ilmu tentang budidayana, penggunaan bahan-bahan kimiana segala macam. Sementara endai mengikuti pola Sinajolo tutakan. Jadi hanya saja bagian dari bakunya asa bagai sidokon mendandenai molo misalnya orang tua anta boyki produksi telu dandang sedari, tentunya anak muda apalagi kalau sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi, tentunya harus berpikir kreatif bakunya seboi sibah dandang sedari. Saboi naik taraf kadeh nanti. Ya naik outputnya molo harga ya tentunya akan mengikuti dengan total produksi yang bisa dilakukan. Luar biasa, Bang. Menarik teman-teman, kami sudah membahas dua komoditas unggulan di Pak Barat, kopi dan gambir. Dan dari sektor pertanian mungkin masih merasana kita bain gambaran untuk kasih sebetulnya lot piga prioritas pertanian di Pak Barat bagian dalam termasuk bagai jagung dan lain-lain. Dan harapan kita memang
masyarakat dan petani Papua Barat bagian dari mulai sadar dan mengoreksi kembali sebetulnya kade mutuhu. Nah, cocok kita ulakan asa ulang leja-leja samping tapi tidak tidak hasilnya. Karena bagi pendokan Mumpung Daya mungkin karena tah terikut-ikut. Pada waktu sempat terjadi di era penanaman jeruk, Pong. Merjeruk kalau karina, roh lalat buah meradi mah kalak karina, bagian dari bingung, bikin orang gitu ya, menuan kadang gitu ya. Pada waktu itu eksistensi jeruk luar biasa Papua Barat. Jeruk Papua Barat terkenal sempat paling tinggi, belegah deng ma, tapi ketika roh hamai menyerah karina, tiarap karina karena biaya tinggi, perawatan dan sebagainya. Dan lihat saatnya berkaitan pandangan tentang pertanian dai. Mungkin agak kita geser cituk Pung di sektor dunia usaha, karena kan sebetulnya mungkin Empung pelok pandangan tentang sektor dunia usahaan, bakune kira-kira entah UMKM atau ekonomi kreatif. Karena kan tong sada kaitan, bakune kita lakukan yang mendorong ekonomi Papua Barat asa boy giam agak-agak keke. Kira-kira pandangan empung nih tentang UMKM atau sektor produksi Papua Barat bagian dari bakune kira-kira. Ya memang ini salah satu yang perlu dikejar. Karena UMKM di Papua Barat masih kita bisa hitung dengan jari para pelakunya. Hanya saja saya masih timbul tanda tanya, kenapa kira-kira mereka tidak berminat terhadap UMKM. Pernah satu kunjungan saya ke SMP Negeri Salak ya. Kebetulan pada saat saya berkunjung mereka sedang membuat keripik. Nah, saya lihat, menarik. Dari mana ini? Nah, ini untuk melatih anak-anak berusaha. Kelanjutannya bagaimana? Apakah sekaligus ini saja atau berkelanjutan? Kita bingung mengenai pemasaran. Kalau kita lanjutkan dengan ada orang yang di sekolah tersebut, tapi saya bantu. Bantu apa? Ya pemasaran, kan kendalanya tadi pemasaran. Tapi saya tidak tahu tidak terjadi atau tidak berkelanjutan pembicaraan tersebut. Nah terus kalau UMKM yang saya perhatikan di Salak masih perlu juga dilihat ke dalam. Apakah mereka kreativitas atau inovasi yang kurang atau permodalan. Kalau saya sih lebih mendebak ke arah permodalan ya. Nah kalau permodalan saya lihat ada bank. Malah karena dulu saya di pekerjaan juga berhubungan dengan orang bank. Kebetulan di lama karir saya di bidang treasury. Treasury ini adalah bagian dari perusahaan yang melakukan pengelolaan dana sehingga banyak berhubungan dengan bank. Jadi jaringan saya dengan bank cukup lumayan. Walaupun pada saat itu kebetulan ya lebih ke arah bank-bank asing. Tapi tentunya bank lokal juga kita punya hubungan. Sebenarnya orang bank itu juga punya kewajiban untuk menyalurkan kredit ke masyarakat. Dalam bentuk kur atau yang untuk kredit perumahan. Malah itu ada seperti kewajiban bank untuk menjalankan itu. Terus saya tanya, kenapa di Salak susah? Nah ini perlu juga dilihat lebih dalam sebenarnya. Apakah rakyatnya yang takut atau tidak mau berhubungan dengan bank? Tapi takutnya mereka kenapa? Apakah melihat contoh yang salah? Ada orang dikejar-kejar bank, padahal dia sendiri yang sebenarnya salah guna, atau apa? Betul. Jadi mungkin literasi perbankan di masyarakat juga perlu ditingkatkan, sehingga kalau ada pelaku UMKM yang mau berhubungan dengan bank, dia sudah tahu. Dalam hal ini kita kasih pandangan ke mereka bahwa bank itu juga sebenarnya butuh loh menyalurkan uang. Ya, tapi bank juga tidak ada yang mau rugi. Nggak ada makan siang gratis.
bank tidak ada yang mau rugi. Tapi pada intinya kalau bank memang sudah melihat suatu usaha kita mulai dan mereka melihat usaha itu potensi untuk berkembang, pasti mereka mau membiayai. Betul. Jadi misalnya kita sudah buat usaha kecil, bank lihat, wah ini bisa maju ini, malah mereka akan kejar. Nah saya tambahin modalmu, itulah bahasa pasarannya. Begitu sebenarnya prinsip bank bekerja, bukan mempersulit, bukan menakut-nakuti bukan juga. menakut-nakuti. Tapi begitu dilihat ada orang mengajukan kredit dalam bentuk kur, kalau memang dia lihat kamu sudah memulai usahanya dan bank melihat bahwa itu sangat potensial, tentunya bank akan mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut dalam bentuk bunga tentunya. Nah, jadi ini yang perlu kita ini kan terhadap para pelaku UMKM Usaha, di UMKM. Papua Barat. Menarik betul. Dan saya sebetulnya memiliki pengalaman juga terkait UMKM ini, Pung. Di tahun-tahun saya memulai usaha itu bergantung pada kur, Pung. Sebelum COVID, pemerintah pusat memberikan peraturan dari Bank BRI maksimal pinjaman itu 25 juta kur. Dan saya mendapatkan keberuntungan bisa langsung mengakses maksimal 25 kur. Kemudian COVID datang 2020, pemerintah Jokowi menaikkan level kur maksimal di angka 50. Dan di 2021 dinaikkan lagi ke angka 100 kur BRI. Nah, saya sering mendapati permasalahan di teman-teman UMKM seperti ini, Pung. Persis seperti yang Ibu Empung sampaikan tadi. Ada pelaku usaha, teman saya ibu-ibu, dia punya produksi keripik enak ini, Pung. Tapi masih manual. Seketika saya coba bilang, coba ajukan pinjaman kur. Terus apa yang dia sampaikan kepada saya adalah, saya nggak butuh pinjaman. Saya bisa kok memproduksi katanya. Lalu saya berikan pandangan, ya itu pakai alatnya masih manual. Dan hanya boleh mempekerjakan satu orang. Dan berapa kilo lah bisa diproduksi satu hari. Dan kemudian dia mulai berpikir, emangnya kalau saya pinjam saya untuk apa? Nanti ibu bisa beli mesin parutan supaya nggak lagi manual misalkan. Atau bisa beli penggorengan. Sehingga kapasitasnya mulai bisa nambah. Dan akhirnya dia dapat aha momen, oh iya. Akhirnya dia berani minjam dan berani menaikkan produksinya. Sehingga dia udah mulai menikmati, oh ternyata ada juga untungnya minjam ke bank misalkan. Karena banyak memang pelaku usaha langsung takut, Pung. Minjam ke uang, kadenola bank dibayari. Udah mungkin terdianola dan cuma gara-gara menutupi ini. Nah, karena mungkin desas-desus di tetangga lah, lot kena tarik kereta misalkan. Karena mungkin dari contoh yang salah. Jadi aku pernah cerita misalnya kala pekerja bank, penyalur kur di Papua Barat. Bahkan ia mengeluh karena serapan masih rendah. Bagi Kak Inola mengelek. Ya. Kak Inola mengelek. Sampai doakan Bang Kulih, bantu dulu lagi dulu. Siapa lagi yang mau? Ya, karena seperti yang saya bilang itu tadi, Bank Indonesia sebagai regulator bank-bank di Indonesia juga mewajibkan para bank yang bawah ini untuk menyalurkan kredit. Tujuan pemerintah itu tadi, kalau ada modal yang diputar di masyarakat, tentunya perekonomian akan berjalan. Betul. Karena kalau perekonomian tidak berjalan, ya stagnan. Ekonomi level mikro udah merkesah tuh, Pung. Ya, di semua level sebenarnya kejadian seperti ini. Tapi paling tidak itu naik yang perlu katanya. Ya, untuk kita Papua Barat, ya tentunya pemerintah juga akan melihat dan itu penilaian dilakukan secara berkala kepada bank. Berapa kamu berhasil menyalurkan kredit? Nah, dan itu kewajiban. Jadi kalau sudah kewajiban, tentunya bank akan berusaha. Malah ada bank itu malah memberikan pinjaman juga memberikan bimbingan. Karena mereka berkewajiban harus memberikan kredit, tapi mereka juga berkewajiban bahwa pinjaman akan kembali. Berhasil. Bagaimana itu berhasil? Nah, mereka lakukan bimbingan malah. Betul. Jadi jangan terlalu takut lah dengan permodalan. Kalau memang itu tidak disalahguna ya. Karena dengan tambahnya modal, tentunya kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produksi akan lebih tinggi. Kalau produksi lebih tinggi, jualan lebih banyak, tentunya untung lebih banyak. Cuan lebih banyak. Menarik ya perbincangan kita dengan Empung. Dan berkaitan dengan kur ini, teman-teman berarti jangan lagi takut kalau memang memanfaatkan untuk usaha ya, Pung. Tanda kutip, supaya nanti nggak semua berlomba-lomba ke Bank BRI besok, tapi mau beli sepeda motor.
Atau untuk menokor beras atau menokor ikan ya kan agak-agak konsumtif jadi jatuh nabung. Ya pokoknya intinya pinjaman itu adalah untuk hal-hal yang Produktif. Kalau untuk konsumtif nanti, kalau sudah berhasil Kalau membuat sudah suatu usaha atau siap, yang lainnya, yang malah nanti konsumtif tapi mendukung usaha tersebut. Nah misalnya boleh nanti kalau sudah berusaha buat keripiknya banyak, tapi ternyata dia tidak mampu lagi memikul, ya bisa saja mengambil kredit konsumtif untuk beli sepeda motor, untuk mempercepat proses usaha ini. Bukan salah juga untuk konsumtif. Betul. Tapi malah lako dalam gengsi sampingnya bahaya tuh Bung. Bahaya. 2 bulan kayak kena sita. Oke menarik. Jadi dari sektor UMKM gue kita bahas, pertanian packing gue kita agak-agak senggol. Janah aku lot kusok-kusok kira-kira Bung. En kan ngojol mit nih i pesta masyarakat. Kami membagikan empung terlibat engket bertarung i salah sada partai politik merebut kursi calon legislatif. Dan berdasarkan keresahan-keresahan singgo empung sampaikan dai berkaitan ketertinggalan misalkan pertanian, usaha dan lain-lain. Kira-kira kira-kira alasan empung sehingga ikhlas dekat rela berani pulang kampung. Oke, pada awalnya ya sebenarnya tidak pernah terbersit dalam pikiran untuk terjun ke dunia politik. Sampai akhir saya mengakhiri karir di dunia korporasi. Sebenarnya awalnya saya turun ke Pak Barat itu adalah ada tim dari Jawa yang mereka minta tolong untuk memperkenalkan suatu aplikasi, yang aplikasi ini adalah media pengajaran secara digital bagi anak-anak yang sudah lahir di zaman digital. Kenapa hal ini timbul? Tentunya para ahli IT memperhatikan pola kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang mana kalau kita sekarang lihat itu anak-anak mulai dari membujuk untuk makan, membujuk untuk mandi, membujuk untuk apa, selalu dengan iming-iming alat digital, yaitu gadget atau kita sebut handphone. Melihat perkembangan ini, para ahli IT menciptakan suatu aplikasi bagaimana guru mengajar lebih efektif terhadap anak-anak ini. Jadi sebenarnya ini awalnya saya turun ke Pak Barat, memperkenalkan media pengajaran ini ke, pada saat itu yang saya temui adalah Dinas Pendidikan. Dan pada saat ketemu Dinas Pendidikan, saya jelaskan saya mau memperkenalkan suatu metode pengajaran yang baru terhadap guru-guru kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Pak Barat. Saya akan terangkan Bapak tentunya pengalaman dalam dunia pendidikan dan juga mantan seorang guru. Nanti kasih kesimpulannya. Kalau memang ini bagus, bilang bagus. Kalau tidak bagus, saya pulang. Tapi setelah saya demonstrasikan, beliau mengatakan bagus. Bagus ini. Oke. Saya mulai jalan di sekolah-sekolah. Tujuan utama saya pada saat itu adalah SMP. Karena saya melihat mungkin skopnya lebih kecil dan indikator keberhasilan itu lebih gampang dipantau. Tapi setelah berjalan, intinya kembali ke pendanaan. Karena dana yang dikelola di sekolah itu adalah dana BOS. Dan dana BOS itu tentunya linear dengan jumlah siswa. Banyak siswanya, banyak dana BOS yang dikelola. Tapi pengalaman saya kalau kita misalnya ke SMP yang namanya SMP Negeri 1 Atap, ya masih membutuhkan lebih banyak murid untuk mampu mengelola dana BOS yang lebih besar, yang ujung-ujungnya mampu membeli aplikasi tersebut. Akhirnya pesan beliau sebelumnya yang saya jumpai di Dinas Pendidikan, saya nanti ragunya adalah masalah pendanaan. Tapi saya jalanin dulu. Itu kan dugaan. Kita jalankan dulu dan ternyata di lapangan benar.
para guru itu tertarik untuk menggunakannya, tapi mereka tidak mampu mengelola dana BOS yang minim tadi untuk melengkapi sekolah tersebut dengan aplikasi yang kita tawarkan. Oke. Dan setelah itu saya coba mengirimkan surat ke DPRD Papua Barat, mohon waktu untuk audiensi bahwa ada aplikasi yang saya ingin perkenalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Papua Barat di pendidikan dasar dan menengahnya. Respon mereka cukup bagus. Ya, tapi sampai sekarang itu tidak terrealisasi. Yang pada kesimpulannya saya mengambil kesimpulan, entah saya salah atau tidak, sepertinya apapun ide kita, sebrilian apapun ide itu, kalau kita tidak ikut dalam sistem, mungkin sulit untuk berjalan. Nah, hal ini pada saat saya berjalan di sekolah-sekolah ini juga berbarengan dengan kami kebetulan pada saat itu Marga Benurea belum ada Sulang Silima. Sulang Silima, Benurea. Dan pada saat itu kita gagas untuk membentuknya dan dilanjutkan dengan Mendegar Uruk ya. Nah, dari sini suara-suara ini mulai muncul. Sebenarnya mereka bertanya, kok sudah sering disalak? Karena memang sebelumnya saya jarang. Iya. Nah, akhirnya saya terangkan, saya sudah pensiun dini. Tahun 2021 kemarin saya ambil pensiun muda di umur 48 tahun. Nah, jadi ada ajak-ajakan beberapa masyarakat, lah kalau sudah pensiun, kenapa tidak mau kasih perhatian Mikutain? Akhirnya kita, ya juga ya. Jadi sebenarnya banyak faktor yang membuat saya untuk memutuskan ikut kontes pemilihan legislatif di bulan ini. Di bulan ini, tanggal 14. Yang intinya adalah, ya saya punya pengalaman seperti ini di luar, kenapa saya tidak salurkan di masyarakat yang mudah-mudahan bisa membantu secuil meningkatkan kemajuan di Papua Barat. Luar biasa. Ini aja tuh sebenarnya alasannya. Karena kalau dari sisi lain, saya tidak melihat ada dorongan untuk saya. Tapi memang murni panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa. Mulak mi lebuh. Karena memang molon di bege sepatang kita nganggo dengan nih. Ya. Marang merkadi ko kuni medan molodong ibu ko pemikiran mi kuten. Kurang mango dawe nilai yang lebih. Itu terngiang-ngiang. Sebenarnya saya sempat ragu karena di awal saya sudah memutuskan untuk mengikuti S3. Dan sempat saya tolak ajakan ini. Enggak, saya mau kuliah S3. Tapi mereka malah ternyata lebih pintar lagi. Kalau jadi pun kau di Pak Barat tidak menghalangi untuk kuliah. Tapi kalau kau jadi kuliah, itu pasti Pak Barat pasti tinggal. Masuk akal juga ya. Akhirnya itu tadi saya putuskan memang untuk mencoba memberikan kontribusi bagaimana kita menjadi atau bagaimana membawa Pak Barat ke arah Kininduma lah. Ke arah yang lebih baik. Luar biasa. Di samping ya anak-anak juga sudah semakin dewasa ya. Yang pertama hari Senin ini akan mulai koas. Kebetulan dia kuliah di kedokteran di USU. Dan yang nomor 2 juga sudah semester 4 di kedokteran gigi juga di USU. Dan yang nomor 3 sudah kelas 2 SMA lah. Jadi sudah bisa kita berikan pengertian ke mereka mengenai alasan panggilan nurani kembali mulak mi lebuh ndai. Ngoboi icerna. Jadi itu yang membuat akhirnya keluarga, awalnya sih keluarga merkadi mau misalnya ada juga suara-suara seperti itu. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu dan mereka melihat keinginan kita untuk mulak mi lebuhi adalah memang
benar-benar dari panggilan nurani, akhirnya perlahan-lahan mereka mengerti. Oke lah. Ada tugas yang harus diselesaikan. Ya, walaupun dengan Perjuangan. kondisi yang khususnya, ya tentunya kita juga sebelum memutuskan kita sudah mempelajari psikologis masyarakat Pak Barat di perpolitikan. Yang pada kesimpulannya, kadang saya mengambil kesimpulan bahwa untuk memberikan ide itu juga harus dengan biaya. Betul. Ya tentunya biaya itu banyak hal ya. Iya. Tentunya pulang pergi dari Medan ke Salak juga sudah biaya. Ya. Nah, dan malah dengan itu, ya itu tadi memang ke arah pengabdian lah. Pengabdian. Ya. Dan pengabdian itu tentunya lebih ke arah pengorbanan. Dan di usia yang sekarang berarti 50 ya, Pung? 52. 52. Di usia 52 memilih ikut gerakan pulang kampung, membangun kampung halaman. Padahal udah pensiun dini, tadinya udah bisa menikmati masa-masa pensiun, tinggal dengan keluarga, berlibur dan lain-lain, ternyata lebih memilih kembali ikut berkontribusi di politik dan membangun kampung halaman ya, Bung. Ya awalnya rencananya seperti itu, tapi ternyata kita berencana, Tuhan yang menentukan langkah kemana. Amin. Dan di situ kita harus tetap yakin bahwa ada tangan yang membimbing kita kemana sebenarnya arah hidup kita. Siap. Jadi teman-teman sudah kita dengarkan alasan beliau, empung kita ini terlibat dan ikut ingin berjuang di lewat kursi legislatif, memperjuangkan apa yang menjadi keresahan yang sudah kita bahas tadi berkaitan tentang pertanian, berkaitan tentang wirausaha misalkan, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran juga untuk kita. Kalau beliau saja yang sudah berumur 52 masih ingin semangat membangun kampung halaman ini, kenapa kita generasi muda yang tinggal di sini masih mau loyo